Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf bagi teman-teman karena di sini ada suara krosak-krosak seperti di sungai ya, karena ini memang dekat sungai. Jadi di belakang bambu itu sungai besar. Saya ingin memberitahu bahwa untuk kelinci itu bisa diberikan segala jenis rumput. Nah, seperti yang di hadapan saya ini bermacam-macam jenis rumput. Saya juga nggak tahu namanya apa. Itu kelinci suka semua. Jadi untuk saya nggak pernah milih-milih. Saya babat semua, saya berikan ke kelinci. Nah, ini kebetulan saya sedang berada di kebun milik ibu saya ya. Nah, kalau ini baru mau tak bersihkan, nanti mau tak tanami odot. Yang saya sisakan paling beberapa pohon pepaya dan pohon pisang ini saya sisakan. Terus untuk rumput untuk kelinci yang paling disukai itu sebenarnya seperti jentik manis, itu paling disukai. Atau kalau orang di tempat saya bilangnya bedot atau jebedot. Cuman kalau yang paling aman menurut saya ini rumput paling aman buat kelinci ini ya. Ini kalau di sini namanya rumput geruduk. Nah, atau berokan, ada yang bilang berokan, ada yang bilang geruduk. Kalau di tempat istri saya ini namanya gondang gandung. Nah, saya sendiri juga nggak tahu namanya asli apa, tapi ini kelinci paling suka dan aman. Ketika kita merumput ya langsung dikasih, tidak masalah. Terus kalau saya biasanya ini rumput tak ambil semua, maksudnya nggak tak pilih-pilih, tak ambil semua. Bahkan rumput gajah yang biasanya untuk pakan sapi kalau masih muda seperti ini. Nah, ini kan masih muda ini saya berikan ke kelinci, asal tidak terlalu banyak. Soalnya bulu-bulu tajam ini banyak sekali ini, bulu-bulu tajamnya ini. Nah, kalau buat kelinci mungkin kalau sudah terlalu tua ya mending nggak usah. Cuman kalau untuk rumput liarnya, rumput suket lembut kalau orang Jawa bilang itu bisa diberikan ke kelinci semua. Bahkan daun pisang dan daun pepaya pun bisa diberikan ke kelinci. Kebetulan saya juga tanam ini rinsoni ini ya, yang ini. Nah, yang ini rinsoni. Emang saya tanam itu dari stek batang pun bisa. Cuman karena juga kurang subur juga, jadi produktivitasnya juga kurang subur. Terus bagian atasnya juga terlalu rindang ini tuh, hampir nggak ada panas, padahal ini panas loh, ini panas ini, tapi nggak sampai ke bawah panas ya. Nah, makanya kalau mau ditanami rumput odot biasanya bagian atas dulu diatasi atau direncei kalau kita bilang. Jadi aku naik ke atas itu pohon-pohon mahoni itu tak rencei, tak kasihkan ke kambing. Nah, setelah itu nanti baru bagian bawah dibersihkan dan dipaculi. Tapi kayaknya hari ini mending saya ngarit dulu ini, suket lembutnya ini tak ambil semua dulu buat kelinci, baru tak tanami odot. Ini bibit odotnya juga udah bawa sedikit itu. Nah, nanti bisa tak tanam sekalian gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ternak kelinci, jangan bingung kalau mau memilih hijauan untuk pakan kelinci. Hampir semua rumput-rumput liar ini bisa buat pakan kelinci. Nah, kalau saya syaratnya yang penting tidak berembun atau ngaritnya jangan terlalu pagi dan jangan sehabis hujan. Kalau terlalu pagi atau sehabis hujan ditaruh di tempat yang
berangin dulu lah, diangin-angin ke biar dia kering. Biasanya saya nek ngarit itu sekitar jam 10 lah, 10 ke atas. Jam 10, minim paling cepet jam 9. Malah sering sore. Jadi rumputnya itu nggak basah. Kalau teman-teman yang lain tuh dari channel-channel YouTube yang lain tuh bilang katanya kalau terlalu pagi itu kayak apa ya? Kayak patogennya itu masih pada nempel di pohon. Nah, kalau terkena sinar matahari itu nanti dia turun. Tapi aku yang nggak tahu sih itu bener apa enggak. Cuman kalau saya sih yang penting nggak basah. Karena kalau basah berarti ada potensi perkembangan bakteri, entah itu bakteri jenis apa juga nggak tahu. Cuman lebih aman dari pengalaman saya ternak kelinci itu rumputnya kering, jadi nggak basah seperti ini. Nah, maka dari itu saya siapkan ini untuk lahan odot. Tujuannya kalau nanti di musim penghujan, hujannya lebat itu kan kita bisa membabat odotnya lebih cepat dibanding kita nyari rumput yang kayak gini. Ini malah lebih lama. Misal kita mau ambil rumput butuh 50 kilo misal. Kalau odot paling cukup 15 menit itu sudah dapat. Cuman kalau rumput kayak gini 50 kilo yo lama, sebagur besar itu paling seenggak-enggak ya 1 jam lebih. Itu aja kalau kita sudah punya lahan rumputnya dulu. Kalau nggak punya lahan rumput yo masih nyari-nyari, masih lama lagi, lebih lama lagi. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara kelinci atau ternak kelinci, lebih baik siapkan lahan hijauan dulu. Kecuali teman-teman kalau mau yang pakai pelet, nah itu bisa langsung pakai pelet. Cuman kalau saya, karena saya itu punya kebun, sedikit-sedikit punya kebun, dan di sini juga masih banyak lahan-lahan kosong yang banyak rumputnya, itu saya milih pakai hijauan dan ampas tahu. Kebetulan rumah saya juga dekat dari pabrik tahu, paling cuma 3 menit lah. 3 menit kalau kita nyepeda motor, paling 2 menit sampai 3 menit udah sampai pabrik tahu. Dan kalau orang lain itu ambil ampas tahu di tempat pabrik tahu itu harus kontrak, naruh uang dulu. Seperti saya itu nggak perlu, karena yo boleh dibilang tetangga, masih tetangga desa kan. Jadi mereka bilang udah ambil aja, paling seperti itu. Biayanya juga mungkin lebih murah dibanding kalau orang lain yang ambil. Jadi saya milih untuk pakai ampas tahu dan rumput. Menurut saya cukup nggih, sekian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.